Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi pada video kali ini saya akan membuat project akhir pemrograman web dengan menggunakan framework Laravel. Nah, untuk database-nya sudah disediakan dan saya akan mempraktekkan memunculkan beberapa data atau mengambil data dari database yang telah disediakan. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Komang Yuda Saputra dengan NIM 123210181. Saya dari kelas pemrograman web IFA. Oke, mungkin langsung saja. Untuk database-nya di sini sudah saya import dengan nama NWIND, tulisan kecil semua. Kemudian saya sudah membuat project-nya di sini, Laravel. Nah, untuk ini kita langsung jalankan aja. Nah, untuk PHP Artisan Serve ini itu menjalankan server Laravel-nya. Dan di sini nanti akan ada IP dengan portnya. Nanti kita bisa akses dari sana. Nah, ini itu artinya berjalan di localhost di port 8000. Nah, kita akses saja langsung di sini. Nah, kalau muncul seperti ini berarti si Laravelnya udah bisa jalan ya, maksudnya sudah terhubung. Oke. Untuk menu pertama di sini, di page pertama itu adalah untuk memunculkan ya, menampilkan daftar kategori. Daftar kategori itu yang ini. Nah, di sini ada beberapa kategori. Nah, di page pertama itu akan memunculkan kategori ini. Oke. Mungkin yang pertama saya akan membuat si modelnya terlebih dahulu. Jadi modelnya itu di sini sebagai inisialisasi dari field dari database. Nah, field yang mau kita tampilkan pertama itu kan kategori. Jadi kita bisa buat di sini model kategori. Nah, untuk si servernya kita stop dulu. Kita jalankan perintah php artisan make model. Namanya itu adalah categories. Oke. Udah ya. Sekarang kita jalankan si artisan serve-nya lagi. Bisa dilihat di sini si modelnya itu sudah ada ya. Udah dibuat dari git base tadi. Itu otomatis dia masuk ke dalam folder model gitu. Terus langkah kedua yaitu kita akan buat si routingnya dulu. Oh ya, di sini karena kita akan menggunakan controller, jadi nanti si routingnya ini bakal lebih rapi gitu. Kalau misalkan kita tanpa menggunakan controller, itu nanti si routingnya akan seperti ini. Ini tuh tanpa controller, jadi returnnya itu ada di si routing sini. Nah, berbeda dengan kita menggunakan controller. Jadi kalau kita menggunakan controller, itu si returnnya ada di controller, terus si query-querynya juga ada di controller, seperti itu. Oke, di sini langsung aja ya buat si routingnya. Route dengan get. Oh ya, namun sebelum itu lebih baik kita buat ini ya dulu, buat si controllernya dulu. Nah, itu melalui git lagi, itu caranya sama perintahnya. PHP artisan make controller. Untuk namanya bebas data controller. Oke, ada error. Oh ya, karena ini mungkin kita hapus dulu.
Oke, si kontrolnya sudah bisa dibuat. Ini di folder control juga udah ada, sudah muncul di sini. Namun belum ada fungsinya ya, karena kita belum buat apa-apa. Terus kita jalanin lagi si PHP Art and Serve-nya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke routing. Selanjutnya routing, buat route dengan metodenya itu get. Nah, di sini tuh untuk penamaan si di URL-nya nanti kategoris saja. Kategoris. Terus untuk ini kita mengarah ke controller. Nah, data control tadi kita panggil di sini data controller, terus dia kelas. Kemudian ini tuh untuk nama functionnya nanti. Nah, mungkin di sini saya buat index aja nama functionnya. Oke. Nah, di sini sudah routingnya sudah jadi. Sekarang kita lanjut ke controller. Nah, oke. Nah, di sini kita buat functionnya. Functionnya itu seperti yang kita tambahkan di routing tadi, namanya adalah index. Jadi kita buat public function di sini. Public function terus index. Nah, nanti isinya di sini itu adalah query untuk manggil data yang ada di kategori. Seperti itu. Untuk caranya kita buat variabel dulu, misalkan kategoris sama dengan kategoris. Nah, untuk kategoris yang ini itu adalah nama model. Ini modelnya tadi yang kita sudah tambahkan sebelumnya. Nah, kemudian kita mau menampilkan semua data kan, berarti kita pakai all di sini. Nah, seperti ini. Ini itu artinya sama aja kayak di PHP select all from tabel apa gitu. Nah, karena di sini kita pakainya model, jadi kita panggil si nama modelnya. Oke, sekarang kita tampilkan ke view, return ke view. Caranya return view index. Nah, nanti kita bakal buat file baru di folder view, namanya adalah index. Seperti itu. Kemudian kita akan compact dulu. Compact si kategori. Kategoris. Nah, jadi si kategoris yang ini itu harus sama dengan nama variabel yang di sini. Karena ini berhubungan ya. Jadi kalau misalkan di sini kategori tanpa s, di sini juga tanpa s, seperti itu. Ini si compact ini menurut saya itu artinya adalah kayak MySQL patch array. Kalau yang di PHP pure tanpa Laravel. Nah, sekarang kita masuk ke ini, ke view. Nah, ini welcome blade PHP ini tuh muncul pas pertama kita jalankan si servernya di Google Chrome tadi, yang 127 bla 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 sport 800. Nah, itu kan ada welcome Laravel. Nah, itu diambil dari sini. Nah, sekarang kita buat folder aja, buat file. Itu namanya index.blade.php. Nah, maksud blade di sini itu adalah template ya. Jadi template buat apa ya? Oke. Jadi maksudnya blade di sini itu adalah template yang disediakan oleh Laravelnya. Jadi ada beberapa perintah nanti yang bisa lebih simple daripada tanpa pakai blade. Seperti itu. Nah, untuk bodinya mungkin pakai button aja nanti untuk nampilinnya.
terus main A. Oke. Nah, di sini kita perlu looping ya, karena jumlah datanya di kategori itu kan ada banyak, ada beberapa gitu. Jadi si buttonnya ini akan kita looping sebanyak datanya. Cara itu pakai for each. Nah, untuk variabel ini kita pakai kategoris. Nah, variabel kategoris ini didapat dari controller tadi, yang ini kategoris. Itu harus sama, karena datanya itu dipasing dari controller kan. Nah, terus aliasnya bebas saja, misalkan kategori. Nah, kayak gitu. Kemudian ini for apa, si and for each nya kita taruh di bawah. Nah, ini untuk value nya itu adalah si datanya. Nah, untuk blade itu, jadi kita bisa pakai ini untuk buka PHP. Nah, ini tuh sama aja kayak misalkan buka PHP terus datanya. Nah, jadi kalau kita pakai blade itu bisa simple seperti ini, pakai kurung kurawal double seperti ini. Nah, terus kita panggil si kategori, terus si apa ya nama fieldnya itu adalah kategori name. Oke, cek dulu, jalanin dulu di sini pakai slash kategoris. Oke, di sini masih ada error. Oh iya, belum menambahkan database-nya. Jadi untuk menambahkan database-nya, untuk masukkan connect ke database itu caranya di .env. .env itu di bagian database ini kita masukkan nwind. Oke. Salah ketik ya. Kategoris. Oke. Di sini si datanya sudah muncul ya. Nah, biar lebih rapi akan tambahkan BR aja di sini. Oke. Ini harapnya hilangin aja, tambahkan style. Padding. Kasih padding top biar ada jaraknya. Oh ya, bukan di sini. Kita tambahkan div aja di sini, misalkan kategori. Kita pindahkan. Style kita masukin sini. Oke, udah ada jaraknya. Nah, untuk menu yang kedua atau page yang kedua itu
menampilkan daftar produk sesuai kategori. Jadi sini kan ada beberapa kategori. Nanti kalau misalkan kita klik ini, dia masuk ke page kedua, itu munculnya nanti daftar produk sesuai kategorinya yang diklik ini, seperti itu. Oke, mungkin kita buat model dulu. Modelnya itu adalah model produk. Oke, jalan lagi PHP Tensor. Ini si modelnya udah jadi. Nah, di sini udah ada model produk. Kemudian oke, untuk yang page kedua itu kita bakal sorting menggunakan ID kategori. Nah, di sini kan ada, di produk ini kan ada field kategori ID. Nah, itu kita bakal pisahkan sesuai kategori ID, seperti itu. Nah, caranya itu untuk di indeks ini kita ref, tambahin ref. Nah, refnya itu adalah ke kategoris, terus dia membawa ID kategori ID, seperti itu. Jadi kita panggil di sini kategoris, kemudian kategori ID, kategori ID ya, bentar ya, kategori ID. Nah, kemudian kita tambahkan routing lagi. Caranya sama, pakai metode get. Kemudian di sini name-nya adalah bebas ya, di sini sebenarnya kategori. Nah, sekarang kita tangkap di sini si kategori ID. Nah, tangkap kategori ID-nya di sini. Kemudian masuk lagi ke kelas data controller. Untuk nama function di sini product. Oke. Kemudian masuk ke controller lagi. Di sini kita tambahkan function, public function dengan nama product. Nah, di sini kita buat variabel lagi, misalkan produk. Isinya itu adalah dari model produk. Kemudian kita ambil datanya pakai where di sini. Pakai where, kemudian jika si kategori ID yang di produk
itu sama dengan kategori ID. Oh ya, di sini kita tangkap dulu si kategori ID-nya. ID, kemudian tampilkan di sini kategori ID. Nah, dan ditambahkan get. Oke. Nah, coba kita dump dulu si datanya. Datanya itu kita ambil produk. Nah, kita dump dulu datanya. Apakah sudah masuk? Ini refresh dulu. Oke. Datanya udah masuk ya, udah ke sorting. Udah sesuai si kategorinya. Nah, selanjutnya kita return view ke product page, kemudian compact si produk. Nah, produk ini harus sama ya, sama kayak di variabelnya. Oke, sekarang kita tambahkan lagi file baru di view dengan nama product page blade.php. Oke, di sini kita looping lagi datanya, tapi loopingnya nanti di tr-nya kita tambahkan tabel aja di sini, kemudian tr ada td. Yang pertama itu menampilkan product ID, product name, sama unit price ya. Di produk pakai th aja deh, pakai tabel head, terus product ID, product name, unit price. Oke. Tambahkan lagi tr, td. Nah, di sini kita looping pakai for each lagi. Kemudian kita looping si variabel produk. Produk price produk. Nah, ini kita end for each. Kita tampilkan produk. Oh ya, sorry. Tampilkan produk. Itu nama fieldnya product ID. Product ID. Ya, product ID. Kemudian product name, sama unit price. Oke, kita coba dulu. Property product ID. Oh iya, sini produk ya.
Oke, sini sudah muncul datanya. Biar lebih rapi kita tambahkan border satu aja. Oke, ini adalah data sesuai kategori. Nah, seperti itu. Oke, untuk page kedua sudah jadi. Kita lanjut page 3, yaitu menampilkan detail informasi produk dan ada form text box untuk memasukkan jumlah produk yang akan dibeli. Oke, berarti biar si nama produk name-nya ini bisa diklik, kita tambahkan A di sini. Kita pakai tag A. Oke, udah bisa diklik. Kemudian untuk page ketiga itu kita nggak usah buat model lagi karena itu masih di dalam tabel produk, jadi nggak usah buat model lagi. Kita langsung aja buat routingnya di sini. Route get, misalkan produk. Kemudian masuk lagi ke data controller, terus nama functionnya produk detail. Oh ya, supaya kita dapat si ID-nya, kita href di sini, masuk ke apa tadi tuh, ke produk, terus kita bawa data produk ID. Produk ID. Oke. Kemudian di root kita tangkap lagi si produk ID. Kemudian kita masuk ke controller. Untuk di controller ini kita panggil datanya all. Kita buat function lagi di sini, public function. Itu nama functionnya apa ya tadi? Product detail. Nama functionnya product detail. Kemudian kita buat variabel lagi, detail misalkan sama dengan produk. Terus where, pakai where juga di sini, si produk ID itu sama dengan, oh ya, kita tangkap dulu di sini si produk ID. Produk ID Oke, jadi ini tuh maksudnya
ketika produk ID yang ada di tabel produk itu sama dengan produk ID yang kita post atau kita passing dari page sebelumnya, maka akan ditampilkan seperti itu. Nah, kita coba lagi isi datanya di sini dalam data. Kita refresh. Oke, di sini datanya udah masuk ya. Jadi udah bisa dipanggil sesuai ID-nya. Seperti itu. Lanjut sekarang berarti kita akan return ke view. Return view. Misalkan produk detail. Detail. Masuk lagi ke view, kita buat file baru dengan nama product detail. Product detail. Nah, produk detail kita tampilkan menggunakan tabel aja. TR kemudian TH. Ya, di sini diarahkan untuk menampilkan semua data ya, semua data yang ada di produk. Jadi detail ada produk ID, terus kategori, quantity, unit price dan lain-lain. Berarti kita tampilkan semua di sini. Berarti yang pertama produk ID dulu. Oh ya, unit ini TH. Produk name. Ada supplier ID, kategori, quantity per unit, quantity per unit price, unit in stock. Unit on order, reorder level, discontinue. Oke, berarti di sini kita looping CTR-nya lagi pakai for each.
Untuk variabelnya itu detail produk detail. Pertama ada produk ID, produk name sama supplier ID, kategori ID, quantity per unit, Oke, kita coba dulu. Oke, udah masuk, tinggal kita rapiin pakai border aja. Border 1. Oke. Discontinue nya belum muncul. Oh, discontinued kurang deh. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi TD di sini buat si inputan. Inputannya itu ada input, type-nya number aja, name, jumlah. Ini jumlah yang akan dibeli ya. Terus ada input, submit, value-nya add to cart. Oke, karena nanti di page selanjutnya akan menampilkan product name, unit price juga, maka kita di sini inputnya
untuk yang tabnya itu tab hidden, kita tampilkan value, kita bawa value ship product name. Product name sama produk unit price. Oh ya, jangan lupa di sini masukkan juga tokennya. Untuk type-nya juga hidden aja, nggak apa-apa, karena nggak perlu nampil juga di page ini. Untuk name-nya itu harus kayak gini, harus underscore token, karena itu tuh bawaan dari Laravel-nya. Nah, untuk value-nya itu adalah seperti ini. CSRF underscore token. Nah, seperti ini. Oke, kita tes dulu. Oke, udah ya, tapi di samping gitu kayaknya harus ditambahin TR lagi. Nah, kita tambahkan cost plan aja di sini. Call span itu 10. Oke. Oke, terus kita bakal, oh ya, karena di sini inputan, kita tambahin form di sini. Formnya di atas lagi nggak apa-apa. Actionnya itu ke, ntar aja, actionnya belum ditentuin untuk metodenya. Post. Post. Di sini ada warning, tapi tidak masalah, ini programnya tetap jalan. Ini warningnya bukan karena error atau apa, cuma warning. Nah, sekarang kita buat lagi si routingnya. Nah, buat routing lagi di sini. Routingnya itu tetap pakai get, pakai post, pakai post, terus name-nya bebas, misalkan request terus post data deh, post data, kemudian masuk ke kelas data controller. Untuk nama functionnya bebas. Oh ya, di sini datanya nanti pakai session ya, berarti kita pakai session aja deh biar nggak bingung. Session data. Oke, session data. Terus kita lagi masuk ke data, ke controller. Controller kita buat di sini function, public function, public function session data. Sini ada method request, terus ditambahin variable request. Ini variabelnya bebas, mau request mau nama juga nggak apa-apa, ini karena nama variabel aja, bebas. Yes. Nah, di sini kita akan memasukkan datanya ke session dulu sebelum menampilkan di card.
Nah, itu perintahnya pakai session, bukan pakai ini variabel dulu sesuai sama yang di atas ini, request pakai R kecil aja deh, request, kemudian session itu metodenya adalah put, kemudian nama sessionnya apa, misalkan yang pertama kita masukkan data product name dulu, product name. Ini namanya bebas ya. Kemudian value nya apa, value nya itu diambil dari request, terus product name, product name. Oke, seperti ini. Nah, untuk unit price dan jumlah dan lain-lain juga sama seperti ini. Kita cuma ganti namanya aja di sini, product price misalkan. Di sini adalah, berarti di sini unit price. Oh ya, di sini lupa ya ngasih namanya. Itu di setiap inputan juga ada namanya. Di sini name itu product price, product name. Kemudian di price-nya juga ada name-nya. Name-nya itu adalah price saja. Di sini di controller. Nah, yang di product name ini adalah name-nya yang tadi kita buat. Ini yang kedua itu, yang price itu adalah kita kasih nama price tadi. Yang ini price. Yang pertama untuk product name ada product name. Terus untuk selanjutnya itu kita pengen menampilkan jumlah. Berarti sini jumlah. Juga jumlah, ya benar ya, ya name-nya jumlah. Oke. Nah, di sini kan ada operasi, jadi operasinya itu adalah total harga. Nah, untuk mencari total harga kan kita harus mengkalikan dari jumlah barang sama price-nya. Berarti kita buat seperti ini lagi. Request session sama put, terus name-nya misalkan total. Nah, total ini didapat dari value-nya itu didapat dari jumlah dikalikan dengan price. Berarti kayak gini. Dikalikan dengan jumlah. Nah. Oke. Udah ya. Ini proses untuk memasukkan data ke session. Nah, lalu untuk menampilkan bagaimana? Jadi menampilkannya itu kita buat ini lagi, routing lagi. Routing, kemudian ini get ya. Ini get, terus untuk name-nya misalkan card session deh. Card session. Nah, kemudian masuk lagi ke data controller, kemudian class. Terus untuk name-nya, untuk name functionnya nanti itu proses.
post data. Di sini lebih baik dikasih name aja, karena nanti ada metode yang memerlukan name gitu. Name-nya itu mungkin Edgar. Nah, terus masuk lagi, oh ya ini lupa slashnya. Sekarang ke data controller lagi, kita buat function lagi, public function. Tadi apa itu namanya, adalah proses post data. Proses post data. Nah, nanti di sini bakal kita tampilkan si datanya yang setelah masuk ke session. Caranya itu kita masukkan dulu metodenya request di sini, request, kemudian variabel lagi request, bebas sih. Nah, kemudian jika si request session terus has product name, nah ini artinya jika sessionnya ada yang namanya product name, itu bakal diproses gitu, karena di sini ada beberapa, kayak ada product name, product price, jumlah sama total. Jadi ini bakal di copy aja dan ditambahin dan aja di belakangnya. Nah, terus product name ganti product price di belakangnya lagi. Berarti jumlah, terus ditambah lagi itu total. Oke. Kemudian jika ini true, ngapain? Kita coba DD dulu si requestnya. Kita dalam data dulu si requestnya. Request. Oke. Oh ya, biar ada tanda ini berhasil atau enggak, jadi mungkin kayak gini aja. Ini tambahkan Pico aja, berhasil. Kita coba dulu, misalkan kita beli barangnya 12. Itu pasti support the root, support get head. Oh, kita belum nambahin ini kayaknya. Oh iya, actionnya belum. Actionnya itu kita masuk ke URL terus ke apa ya itu, request post data. Request post data. Oke, coba dulu.
datanya 12. Non numeric value counter. Oke, ini ada error seperti ini. Ternyata salahnya di ini, ada tanda panah yang keselip di sana. Nah, untuk itu kita tes lagi. Misalkan di sini orderan 12. Nah, inputnya berhasil. Oke, ini berhasil ya. Jadi coba kita tampilkan si ininya, si namanya aja, coba si product name, echo request session, terus get si product name. Oke, kita akses sini. Oke, 1 berarti error ya, berarti dia masuk ke else. Oh, ini. Oke, coba kita refresh. Oke, masuk session nih, berarti datanya udah bisa masuk session. Coba kita tampilkan lengkap. Ada produk price, ada jumlah, kemudian ada total. Oke, berantakan. Kita makan BR dulu. Oke, ini udah bisa ya. Berarti selanjutnya kita tinggal return aja ke view nanti, ke view. Oke, di sini kita return view. Misalkan cut, terus jangan lupa di compactnya si request. Oke, sekarang di view kita buat file baru dengan nama card.blade.php. Di sini mungkin pakai tabel aja ya, tabel aja. Kita mau menampilkan product name, product price, sama total. Price, kemudian jumlah, atau GDL aja deh, GDL, terus sama card total. Total price deh. Sini kita panggil
si datanya, karena di sini hanya satu data berarti di sini nggak perlu looping ya, jadi tinggal masukin aja datanya. Tadi untuk namanya request, berarti nggak usah ada looping di sini karena cuma memunculkan satu data doang. Oke, di sini price request terus product name, request terus session dulu, kemudian get get bawahnya juga sama, product price, berarti product price jumlah, yang terakhir itu total. Kita coba dulu, kita inputkan ulang aja, misalkan di sini 10, satu cardnya berhasil dan kita masuk ke card session. Nah, sini udah berbentuk tabel, tapi kita belum nambahin border, biar rapi aja. Border 1, kasih aja di sini 5. Oke, H2 aja. Oke, sini adalah tampilan cardnya. Nah, sekarang biar bisa di direct dari sini, misalkan dikasih tombol, dikasih button biar langsung direct ke card, itu berarti kita harus buat di sini, kita tambahkan return view, terus misalkan namanya input card, nah terus berarti di view kita tambahkan file baru lagi, itu namanya input card.lead.php. Ini titlenya add card aja. Pertama kita tambahkan judul aja, misalkan input card sukses. Sudah ada A, kemudian nah untuk di sini kita pakai inputan href yang card session ini kan ada namenya add card, berarti kita tambahkan di view itu ini pakai namanya load, kemudian add card, ini ada input, terus tabnya button, submit, value nya view card misalkan. Oke, coba kita ulang dari awal. Misalkan ini kita mau tambah produk ini, kemudian kita mau beli 10 misalkan. Oke, input card sukses. Kemudian kalau kita view cardnya, nah untuk datanya dia akan masuk. Nah, kalau misalkan kita copy, kita paste di sini, dia datanya masih ada. Kemudian maupun kita back sampai awal pun
mau kita refresh di sini, dia datanya akan tetap ada. Nah, karena itu datanya sudah tersimpan di session. Nah, seperti itu. Kemudian kenapa di sini pakai name? Sebenarnya bisa aja di sini nggak pakai name. Tapi kalau nggak pakai name, itu nanti si href-nya di sini itu pakai URL. Terus si value-nya di sini itu adalah card session ini. Gitu. Jadi kesimpulannya kalau pakai name itu kita perintahnya pakai root. Terus kalau nggak pakai name itu perintahnya pakai URL yang di URL seperti ini gitu. Ini tanpa membawa data atau passing data gitu ya. Mungkin itu saja dari project ini. Kita coba lagi sekali. Misalkan 10, di sini 10, berarti nanti kalau di cardnya itu totalnya berarti 380. Nah, benar ya, total price-nya itu 380. Kemudian QTI-nya itu jumlahnya yang tadi kita inputkan 10. Nah, ini produk price-nya. Ini harganya satu barang ini 38. Ya. Seperti itu. Mungkin itu saja dari project ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan sedikit tentang pembuatan project ini. Saya ucapkan terima kasih.